Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Nurhamida, NRP 3121640020 dari kelas 1 D4 LJ Teknik Informatika PENS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan pada materi 7, yaitu Working with Database. Working with Database di sini menggunakan framework Y2. Baik, langsung saja kita akan menuju ke soal. Baik, ini merupakan latihan dari materi 7, yaitu Working with Database. Jadi, yang pertama, buatlah 3 tabel, di mana tabel tersebut itu terdiri dari customer, tabel order, dan tabel order item. Nah, di sini juga sudah disediakan kolom-kolom yang harus diinputkan ke dalam tabel tersebut, dan tabel tersebut dibuat di database MyMart. Di mana di antara lain ada customer dengan kolom ID, nama, email, dan user ID. Berikut dengan tipe. Ada integer, ada varchar. Kemudian juga ada table di order, di mana kolomnya terdiri dari ID, tanggal, date, customer ID, di mana di situ tipenya ada integer dan date at time. Nah, selanjutnya ada order item. Tabel order item ini terdiri dari order ID dan item ID. Oke, baik. Kemudian setelah tabel-tabel tersebut itu dibuat, maka selanjutnya jadi setelah tabel-tabel di atas itu terbuat, maka membuat relasi dengan tabel user. Setelah membuat relasi antar tabel, kemudian buat CRUD untuk customer, order, dan item. Selanjutnya pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Dan ketika seorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Nah, tambahkan satu root, misal customer/show_order, yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu buat 3 tabel, di mana ada tabel customer, tabel order, dan tabel order item. Jadi, di sini saya akan di sini merupakan database MyMart saya yang terdiri dari ini tadi customer ya, tabel customer. Jadi saya sudah membuat tabel customer, di mana di sini terdiri dari sesuai dengan keinginannya soal, yaitu ada ID yang bertipe integer, kemudian auto increment, dan nama, varchar, email, varchar, dan user ID-nya. Sama seperti yang diminta soal. ID, nama, email, dan user ID. Selanjutnya, saya melakukan relation view. Saya tunjukkan relation view-nya nanti. Kemudian saya membuat tabel order, yang sudah saya buat juga.
Nah, di sini tabel order ini saya namakan dengan order table. Dikarenakan ketika saya mengeklik dengan nama order, itu saya mendapatkan kesalahan, error gitu ya. Karena namanya nggak boleh order. Jadi saya tambahkan order table. Seperti itu. Terdapat apa saja sama dengan yang diminta soal. Ada ID dengan auto increment, integer tipenya. Ada date, date time, customer ID, ada integer. Ya. Selanjutnya ada order item. Nah, di sini saya sudah membuat order item juga. Order item yang terdiri dari order tabel ID. Order tabel ID ini maksudnya kalau di soal order ID. Order ID, dan item ID. Item ID sama-sama keduanya termasuk integer, tetapi tidak di auto incrementkan. Oke, saya sudah membuatnya ketiga tabel ini beserta kolomnya, beserta tipenya juga. Selanjutnya, tentukan relasi antara tabel-tabel tersebut serta antara tabel customer dengan tabel user. Oke, baik. Di sini kan tadi sudah membuat customer, tabel customer. Nah, di structure saya klik relation view. Nah, di sini saya melakukan relasi. Jadi kolom user ID ya. Jadi kolom user ID ya. User ID yang ada di tabel customer ya. Itu melakukan foreign key dengan tabel user. Kolomnya ID. Ya, kolomnya ID. Kemudian saya klik save. Maka berhasil. Selanjutnya saya merelasikan juga order table. Nah, klik structure, kemudian klik relation view. Nah, di sini saya melakukan relasi customer ID, kolomnya customer ID, database-nya MyMart, tabelnya table customer. Jadi order table ini saya lakukan foreign key ke customer. Apanya? ID-nya. Selesai. Setelah itu pada order item, di sini structure, klik relation view. Jadi di sini ada order table ID ya, yang ini ID-nya. Kemudian tabelnya apa? Tabelnya order table. Di foreign key-kan dengan kolom yang ID. Selanjutnya ada item ID. Kolom item ID yang ada di order item ya, saya relasikan dengan item ya. Dengan item ID, dengan kolomnya ID. Oke. Sudah selesai untuk merelasikannya. Nah, selanjutnya jadi dari sini kita bisa melihat. Nah, ini. Kalau ini foreign key-nya, terus di customer juga bisa melihat kalau di sini itu foreign key ya. Jadi di ini ya. Sudah juga bisa melihat kalau saya sudah berhasil melakukan relasinya seperti itu. Oke. Selanjutnya tentukan relasi antar tabel-tabel tersebut serta antar tabel customer dengan tabel user. Sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu buat CRUD untuk tabel yang sudah dibuat. Customer, order, dan item. Nah, bagaimana caranya untuk membuat CRUD-nya? Jadi, yang pertama, kita tetap gunakan pada latihan sebelumnya, yaitu dengan materi working with key. Di mana di sini kita ya
saya akan membuat dengan menggunakan GUI ya. Jadi ini saya masuk dulu ke GUI. Oke. Nah, jadi yang pertama yang dibuat itu modelnya dulu ya. Model generator. Jadi buka linknya, setelah itu klik start. Klik start pada model generator. Lalu setelah itu tabel name-nya apa? Jadi tabelnya kan ada 3 tadi. Ada customer, item, dan order table. Mohon maaf, ada customer, ada order item, ada order table. Ya. Jadi ketika diklik customer, di sini biasanya auto di model class name. Nah, ini sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, setelah itu di preview, maka ini saya sudah melakukan. Jadi, saya tidak perlu melakukan generate lagi. Begitu pula ketika melakukan model generator pada yang lainnya. Jadi customer juga order item juga seperti itu. Dihilangin. Order table dulu ya. Nah, order table, kemudian ini kosong, kemudian di preview. Nah, di sini saya juga sudah melakukan generate order table ya. Ini tinggal klik generate, kemudian akan tampil di VS Code kalian atau di sesuai dengan kalian menggunakan apa. Misalnya kalau di sini saya menggunakan VS Code untuk ngodingnya, ini bisa langsung tampil sesuai dengan folder ini. Selanjutnya order table, order item ya. Order item di sini hapus dulu ya. Order item langsung ya. Kemudian klik preview. Nah, selesai. Oke. Jika selesai membuat model generatornya ya. Jadi langsung lanjut ke CRUD generator. Nah, di CRUD generator ini ada model ya. Modelnya tadi yang kita buat. Misalnya front end model customer ya, front end model customer. Di sini juga customer search ya. Customer search, customer front end controllers, customer controller. Viewpad-nya dibiarkan kosong nggak apa-apa. Nah, setelah itu di preview. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka aman. Tinggal klik generate, sudah terbuat di VS Code-nya. Begitu pula dengan item. Order table. Order table. Sama. Tinggal mengubah ininya saja. Order table. Tinggal mengubah ininya ya. Ini pun juga order table. Nah, ini. Kemudian di preview. Nah, jika seperti ini, maka aman. Tinggal klik generate aja. Nah, setelah itu, setelah terbuat, oh ya, untuk di sini order item saya tidak membuat controllernya ya. Tapi saya coba dulu. Jadi kalau misalnya order item, nah ini order item,
Di sini juga tulis order item, sama. Di sini juga order item. Oke. Di preview. Nah, ini. Dan klik generate. Nah, jika sudah selesai menggunakan model dan CRUD generatornya ini, selanjutnya kita kembali ke soal. Pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu user saja. Jadi satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Oke. Sekarang kita pergi ke ini. Customer. Apakah yang kita generate tadi itu sudah berhasil atau tidak? Nah, di sini sudah berhasil dan saya tadi sudah mencoba satu sudah berhasil. Nah, maksudnya di sini berhasil mengenerate menggunakan key, ya. Intinya sudah run-nya sudah bisa. Selanjutnya pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Oke, kita mulai untuk melakukan mengcoding. Jadi awalnya di sini ya, di sini kan text input ya, text input di sini untuk user ID-nya saja ya, itu dirubah menjadi read only, hanya bisa dibaca, tidak bisa dirubah. Awalnya di sini menggunakan maxlang. Nah, ketika menggunakan maxlang, user ID tersebut itu bisa dirubah. Nah, karena di sini tidak bisa dirubah ya, jadi satu user mempunyai satu customer. Ya, satu user hanya boleh memiliki satu customer saja. Ya, jadi di read only. Nah, ini saya ke view, jadi front end, view, dan form. Ini yang saya ubah jadi read only. Selanjutnya, setelah itu saya merubah di bagian customer controller. Customer controller. Oh. Maaf. Di sini setelah dari customer view ya, customer view. Jadi setelah dari form, jadi kita ke sini. User ID unique. Jadi kan ini awalnya nggak ada. Nah, kalau ini nggak ada, jadi nggak ada yang diunikan. Jadi kalau misalnya bisa saja satu user memiliki berapa banyak customer, bisa saja itu. Karena nggak ada user ID-nya yang diunikan. Jadi satu customer itu bisa saja memiliki user ID banyak. Bisa saja, karena tidak ada unik di situ. Maka dari itu, integer ini saya kopas ya dari sini. Saya ganti dari integer berubah menjadi unique. Ini. Setelah itu kita save. Ya. Save, jangan lupa perubahannya. Nah, setelah itu di save, lalu kita ke toko baru. Ini ya, toko baru. Nah, di sini saya boleh melakukan create user. Create user, misalnya nama saya Silviana dengan Gmail seperti ini. silviana@gmail.com. Ini sudah nggak bisa dirubah, sudah paten, nggak bisa dirubah. Ya. Klik save, nggak bisa.
user 2 sudah ada. Ya, user 2 sudah ada. Jadi ini yang memberi ya. Jadi bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Jadi dia nggak bisa buat 2. Buktinya ketika saya mau buat 2 dengan user ID yang sama, tidak bisa. Nah, ya. Ini juga bisa dilakukan edit. Saya ingin mengedit Silviana, bisa. Tapi user ID nggak bisa diedit. Dia sudah mentok seperti ini. Oke. Setelah itu, ketika seorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Sudah ya? User ID-nya kan? User ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID. Ya. ID-nya ini, user ID-nya ini. Ini ditambahkan secara otomatis. Ya. Selanjutnya, tambahkan satu root. Misal, customer show order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Oke, baik. Jadi, kita satu root ya. Kita bisa langkah yang pertama yaitu dengan membuat labelnya terlebih dahulu. Label itu apa yang ada di atas ya. Yang ada di atas itu bisa dibuat di layout ya, tetap di front end, kemudian klik layout dan main. Nah, di sini kan ada produk, ada kontak, ada about, ada home. Kemudian tambahkan satu label, show order namanya. Dan dia akan meredirect nantinya ke Dia akan menjalankan customer show order. Oke. Setelah itu kita ke customer controllers, kemudian kita membuat public function ya, public functions action show order, di mana di sini terdapat model ya, ada $model ini digunakan untuk order tabel. Order tabel ini yang ini ya. Kemudian untuk $model 2 ada order item ya. Order item yang ini. Kemudian model 1 ya melakukan daftar order customer. Model 1 berarti order tabel. Order tabel di sini ya mempunyai daftar order customer, memiliki fungsi daftar order customer. Nanti kita lihat di order tabel. Kemudian di order item itu memiliki fungsi atau model 2 ya. $models 2. Model 2 daftar order item. Apa aja daftarnya dan siapa aja customer yang mengordernya. Itu nanti dicatatnya di order item sama order table. Kemudian di show order ini nanti yang dijalankan ya. Jadi customer/show order gitu ya. Models 1, model 1, models 2, models 2. Dari model 1 menjalankan order table, models 2 menjalankan order item. Seperti itu. Mohon maaf, maksudnya model 1 menjalankan daftar order customer dan model 2 menjalankan daftar order item.
Setelah ini selesai dibuat, oh ya jangan lupa untuk melakukan ini ya, use ya. Jadi use front end model order table, karena kita menggunakan model order tabel, maka kita harus mengimportkan ya, mengimport ini, dua ini ya, order tabel dan order item. Setelah itu baru kita ke order table. Di order table ya, di order table di sini terdapat customer ID ya. Ini customer ID dengan integer dan customer ID exists in on air. Target kelasnya dia menarget kelaskan customer dengan target atributnya customer ID-nya. Jadi dia targetnya itu kelas customer dan atributnya menargetkan customer ID-nya dan ID-nya. Selanjutnya, nanti ini ada public function get customer. Nah, ini hash 1 ke customer class name-nya, ID customer ID-nya. Kemudian dia get order item. Get order item itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui item apa yang diorder ya. Jadi dari order item ya, kita bisa tahu dari order item apa yang akan diorder. Selanjutnya daftar order customer, untuk mengetahui daftar data customer yang melakukan order ya. Jadi di sini seperti ini untuk melakukan query-nya, dan di sini melakukan select ya. Select O ya, maksudnya di sini O itu order table ya. ID C-nya ini itu customer-nya itu namanya. Customer C order table O, di mana dari customer dan order table, di mana O customer ID-nya itu dia mengambil ID-nya semuanya ya. Selanjutnya untuk get item, ini tadi yang ada di customer ya, yang ada di customer controller, maksudnya ada di tabel order table ya. Get items ya, get item itu dia mengambil item, dia mendapatkan item ID-nya, item ID dan order ID via tabel. Via tabelnya ditampilkan order item table ID-nya. Oke. Selanjutnya order item. Nah, di sini sama, hampir serupa dengan order table tadi. Namun yang membuatnya beda tadi kan kalau di sini order customer. Namun kalau di order item ini dia melakukan daftar order item. Nah, item ID-nya, access-nya ya sama. Kemudian di sini juga sama, tapi bedanya cuma item ya. Item sama table, tulisannya yang beda. Jadi selanjutnya di sini ada select. Daftar order itemnya itu melakukan query. Jadi OI.order table ID ya, OI order table ID. I name. Jadi order table ID-nya itu order itemnya, item dari order item dan item. Di mana I-nya itu ID sama dengan OI ya, dan item ID semuanya diambil. Nah, setelah itu ada get item ID, item ID. Dan ada juga get order table ID. Nah, setelah selesai ini dibuat semuanya, lalu kita pergi ke membuat show order. Membuat show order pada customer dan show order. Nah, show order di sini nanti buat tampilannya, buat view-nya. Ya.
tampilannya ketika ditampilkan data tersebut ya. Jadi ini customer breadcrumb. Jadi encode title manggil yang ini ya. Kemudian setelah itu bikin biasa, nanti ada namanya, nama pelanggan, nama pelanggan nanti melakukan nama, terus beli ID dari mode 1 ya. Dari mode 1, kemudian model mode 2, order table ID-nya, kemudian item yang dibelinya itu apa, jadi name. Baik, setelah klik save, tadi semua itu diklik save, kemudian kita jalankan. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini sudah tampil ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan project yang sudah kita coding ya, tadi prosesnya. Jadi setelah kita di reload, ya, maka di sini kita akan melihat label baru, namanya show order, yang telah kita tempatkan tadi di bagian layout main. Ya, klik show order, kemudian akan tampil seperti ini tampilannya. Jadi yang saya tadi coding dengan show order ya, yang ada di bagian view customer ya, ini akan menampilkan seperti ini. Jadi nama pelanggan itu memanggil nama ya, memanggil name-nya, manggil namanya, nama customernya ya. Jadi ini ya, nama pelanggan tadi itu memanggil mode 1. Mode 1 itu nama. Kemudian ID beli, panggil mode 1, ID-nya. Ya. ID belinya 1. Kemudian item yang dibeli buku pengetahuan MIPA. Dan nama pelanggan lagi saya ya. ID belinya 2. Dan koran Jawa. Item yang dibeli koran Jawa, pos. Oke, seperti itu. Maka tambahkan satu root yang akan ditampilkan daftar nama customer beserta nomor order. Nomor ordernya sudah, ini ya, nomor ordernya. Item yang dibeli sudah. Dan nama pelanggannya. Menampilkan daftar nama customer sudah, beserta nomor ordernya sudah, dan daftar item yang dibelinya juga sudah. Oke, baik. Dari materi 7 ini ya, materi 7 saya berhasil mengerjakan latihan ini, dan pada materi 7 ini kita belajar untuk cara membuat tabel, melakukan relasi-relasi antar tabel, kemudian membuat CRUD, mengulang kembali materi-materi yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu dari materi 3, working with D ya, membuat CRUD. Kemudian saya sudah berhasil mencoba membuat satu user hanya boleh membuat satu customer saja, dan seorang user membuat data customer ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom tabel customer secara otomatis juga sudah. Kemudian di sini juga kita belajar caranya menambahkan root ya, customer show order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.